Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Laila Zikrullah Wahis, kelas 5A Akuntansi Perpajakan, NPM 227555019. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 1 akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang diterapkan di sektor publik. Sektor publik sendiri tidak berorientasi di perusahaan laba, melainkan perusahaan nirlaba. Contohnya adalah yayasan, pemerintah pusat atau daerah, sekolah, rumah sakit, yang rumah sakit itu tidak semua, dan lain-lain. Reformasi akuntansi pemerintahan yang pertama sebelum tahun 2003, menggunakan akuntansi tradisional yang dimana tidak ada neraca dan laporan posisi keuangannya. Nah, akuntansi ini berbasis kas dan single entry. Selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan 2004 ini menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara dan menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pada tahun 2005 sampai dengan sekarang ini menggunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. Ia juga menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan sendiri, ini yang pertama adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Lalu ada SAP, prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran. Yang pertama adalah lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Isi standar akuntansi pemerintahan lampiran 1, yang pertama merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang kedua, PSAP 01, penyajian laporan keuangan. Lalu ada PSAP 02, laporan realisasi anggaran berbasis kas. Lalu ada PSAP 03, laporan arus kas. PSAP 04, catatan atas laporan keuangan. PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi, PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 akuntansi kewajiban, PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kewajiban, akuntansi perubahan estimasi, akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 11 yaitu laporan konsolidasian, dan yang terakhir PSAP 12 tentang laporan operasional. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Nah, kerangka konseptual ini akuntansi pemerintahan, konsep dasarnya penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP penyusun laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemesahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Peran laporan keuangan daerah yang pertama menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Nah, yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan. Sifatnya ini yang pertama, akuntabilitas, pertanggungjawaban, manajemen, yaitu membantu pengembalian keputusan, transportasi, dan keseimbangan generasi. Tujuan laporan keuangan yang pertama menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan dalam peraturan perundangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil yang telah dicapai.
Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dalam menggunakan kasnya. Pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pemerintahan, lembaga pemeriksa, yang ketiga pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir adalah pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif tepat waktu. Yang kedua andal, yaitu jujur, dapat diverifikasi, netralis. Yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat adalah dapat dipahami. Pada entitas akuntansi dan pelaporan, ini terdapat dua basis. Yang pertama adalah basis kas, ini menggunakan pencatatan LRA. Yang kedua adalah basis akrual, ini pelaporan operasional. Nah, setiap ada transaksi kas dicatat 2 kali di jurnal, yaitu jurnal kas dan akrual. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, yang pertama adalah basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodistatis, prinsip konsisten, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Untuk jenis laporan keuangan di pemerintah ini atau sektor publik ini terdapat 7 bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang ketiga laporan operasional atau LO, yang keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Kiranya cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.